Kita mulai ya. Mulai ya. Iya, Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai ya. Ya, kita mulai. Ini siapa ini? Siapa yang kelihatan nih? Siapa ya? Di belakangnya ada rak sepatu. Halo? Ya, Iya, bisa Bapak, dimulai? gimana? Iya, bisa dimulai, Pak. Bisa, Pak. Ya. Jadi kita lanjut ke Rhizopoda ya. Ke Rhizopoda ya. Jadi masih apa namanya? Amuba ini ya, Rhizopoda. Nah, ini ada Rhizopoda yang habitatnya di air kotor, maka sering disebut amuba air kotor, ya, amuba air kotor, ya, atau sering disebut coprozoic amube, ya. Ini banyak spesiesnya. Ya, coba kamu lihat di apa namanya di kemarin yang saya sampaikan ya. Itu ada beberapa spesies yang termasuk amuba air kotor, yaitu karena ini habitatnya di air kotor, ya di comberan atau di tempat-tempat feses ya, tinja itu ya, ini atau tempat-tempat yang sering banjir itu ya, banjir ya ini. Itu ada beberapa spesies coba ya, itu Naegleria fowleri ya. Kemudian spesies dari Acanthamuba. Acanthamuba polypaga, Acanthamuba cuthbertsoni, kemudian ada Hartmanella hyalina, Volcampia punctata, Volcampia lobos spinosa. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari Naegleria fowleri ya, ini nama spesiesnya ya. Atau sering disebut Naegleria gruberi ya. Nah, ini penyebarannya ya. Kalau kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu daerah penyebaran ya, atau distribusi geografi. Jadi kita tahu misalnya mau ke suatu daerah, oh di situ daerah tadi yang akan saya tuju itu merupakan tempat dari Naegleria fowleri ya. Jadi kita harus tahu dulu daerah-daerah tertentu yang akan kita tuju. Nah, ini untuk apa? Ya untuk kita mempersiapkan diri supaya tidak tertular ya. Nih itu kosmopolit ya. Saya kosmopolit itu di seluruh dunia saudara bisa menemukan Naegleria fowleri ya. Jadi ini habitatnya di air kotor ya, air kotor. Jadi hati-hati saudara jangan berenang di tempat-tempat air kotor ya, karena di situ banyak Naegleria fowleri ya, atau tempat-tempat yang ya, tempat ini hati-hati ya. Kemudian morfologinya ya, kalau kita ingin pelajari kita harus tahu ini bentuknya seperti apa tuh ya, apalagi Anda seorang analis ya harus tahu ya bentuknya seperti apa. Itu untuk apa? Ya untuk diagnosa pasti, untuk menemukannya. Kalau kita ingin menemukan orang kan kita harus tahu ya bentuknya seperti apa, ciri khasnya apa ya toh? Jadi jangan keliru ya, jangan keliru nanti. Kalau kita tidak tahu bentuknya ya, ya tentu kita nanti keliru ya, salah menjumpai orang. Ya, ini juga sama ya. Jadi Naegleria fowleri itu mempunyai bentuk ya, bentuk tropozoid. Nah, bentuk tropozoid itu merupakan bentuk ya, bentuk yang vegetatif aktif ya, vegetatif aktif. Jadi artinya apa? Artinya dia makan ya, aktif makan ya. Kemudian bisa juga berkembang biak ya, ini aktif ya. Nah, kemudian ada bentuk stadium kesta
stadium gesta. Jadi stadium trofozoit, kemudian stadium gesta, kemudian stadium flagellata. Ya, jadi dia punya flagel. Ya, jadi ada bentuk ini trofozoit. Trofozoit itu bentuknya seperti apa? Ya, atau bentuk amoeboid. Ya, bentuknya tidak beraturan. Ya, kalau kita mau mendeskripsikan sesuatu benda itu bentuknya dulu, ya. Setelah bentuk ukurannya, ya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya oval, amoeboid. Ya, ukurannya berapa? Ukurannya kira-kira 25 mikron. Ada yang menyebutkan sampai 30 atau 40 mikron. Ya, jadi seperti pada Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, ya. Kemudian bentuknya tadi, ukurannya, lantas kita tahu sifat apa alat-alatnya apa lagi, ya, apa lagi, ya. Di sini ada apa namanya pada ektoplasmanya. Nah ini ya, ini gambarnya nih. Ektoplasmanya itu membentuk apa namanya pseudopodia, ya. Pseudopodia ini atau kaki palsu itu tunggal, ya, hanya satu tunggal meluas ke satu arah. Jadi tidak seperti pada Entamoeba histolytica atau Entamoeba coli, yaitu bisa 2, 3. Halo? Ya, nih, ya, morfologi ini gambarnya ya. Nah, ini ya. Bagi Resti. Ya, kemudian di endoplasma terdapat inti satu, ya, intinya satu, ya, sebuah, ya. Kemudian besar ini intinya. Kemudian mempunyai kariosoma. Ya, kariosomanya itu besar, ya. Kemudian fakul-fakul, terdapat fakul-fakul, ya. Fakul itu fakul makanan, ya, fakul kontraktil, ya, begitu, ya. Kemudian bentuk kista, ya, bentuk kista itu bentuknya ya bulat, ya, oval bulat, ya, sudah tidak ada pseudopodia, ya, bentuk bulat, tidak ada pseudopodia. Kemudian itu dindingnya ya tebal, ya. Kemudian terdapat intinya juga satu, ya. Kemudian terdapat banyak terdapat butir-butir kromatin, ya. Kemudian di dalamnya dari inti itu kariosoma, ya, kariosoma besar. Kemudian stadium flagellata, ya. Stadium flagellata ini juga ukurannya tadi kalau kista itu ukurannya lebih kecil dari yang bentuk trofozoit, ya. Ini ukurannya kira-kira ya 10 sampai 14 mikron, ya. Kemudian ya bentuk flagellata, ya, bentuk flagellata ini bentuknya piriform, ya. Piriform itu seperti buah pir, piriform itu bentuk, ya, piriform bentuk seperti buah pir, ya. Di situ terdapat flagel, ya. Flagelnya ada 2 buah, ya, flagel 2 buah, ya. Nih flagelnya 2 buah. Kemudian terdapat apa? Juga ada pseudopodia itu, ya. Kemudian di dalamnya terdapat intinya satu dengan kariosoma satu juga yang besar, ya. Jadi ini bentuk-bentuk daripada Amoeba Naegleria fowleri, ya. Nah, kemudian siklus hidupnya, ya. Siklus hidupnya ini belum diketahui secara pasti, tapi dia ya terdapat habitatnya tadi di air kotor, toh, ya. Sehingga kalau orang ya berenang di air kotor, kemudian tadi apa? Trofozoit, ya, Naegleria fowleri ini akan masuk lewat saluran respiratoria, ya, saluran hidung, ya, masuk ke hidung, ya. Di sini masuk rongga hidung, kemudian masuk ke apa namanya ke nasofaring, ya. Nah di situ dia akan menembus barier otak, ya, atau cribriform plate, ya, atau masuk ke saraf olfaktorius,
Ya, ini bisa ke mata. Ya. Kemudian dia akan menuju ke otak. Ya, di situ di otak ya bisa juga masuk ke medula spinalis, ya. Susunan saraf pusat, ya, medula spinalis. Ya. Sehingga dia akan mengganggu pada manusia tadi, ya, pada hospes tadi yang mengganggu otak ini. Sehingga dikatakan bahwa Naegleria fowleri ini merupakan amuba yang merusak otak, ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mendiagnosa, ya, itu hanya kita punya dua alat, yaitu diagnosa klinik dan diagnosa laboratorium. Diagnosa klinik itu dilihat dari apa? Dari gejala dan keluhannya, ya. Jadi gejala keluhannya, karena ini menyerang otak, tentunya akan terjadi apa? Gangguan di otak, ya. Bisa saraf-saraf otak yang terkena apa? Ya, misalnya bisa ke apa namanya? Pusing, ya, kemudian apa namanya? Terganggu dari kalau sarafnya itu pada mata, ya terganggu pada mata, ya. Tapi bisa juga terjadi ini, kalau terjadi meningitis, ya, encephalitis, itu penderitanya lehernya kaku, ya, kalau misalnya disebut kaku guduk, ya, ini. Kemudian kalau sudah sampai otak, tapi sebelumnya dia masuk ke rongga hidung, toh. Nah, di situ akan menimbulkan gangguan pada rongga hidung, ya, ini, ya, terjadi apa namanya cairan, ya, di hidung, ya, ini, ya. Nah, kemudian kalau dia tidak terobati, ya, itu dia akan meninggal dalam waktu yang cepat, 4 sampai 5 hari dia akan mati, ya. Nah, ini, ya, karena bisa terjadi koma, ya, gangguan kesadaran, ya. Nah, ini diagnostik. Jadi kalau diagnosa laboratorium, ini kompetensi Anda, ya. Diagnosa laboratorium diambil dari apa? Ya, diambil LCS, ya, liquor cerebrospinalis, cairan otak, ya. Ini saudara tentu diajari caranya mengambil cairan otak, ya. Ini, ya, LCS itu dari sumsum tulang belakang, ya, dari medula spinalis dimasukin jarum, ya, terus diambil, ya. Nah, ini dari cairan tadi, ya, cairan otak itu bisa saudara kelihatan itu, ya, bisa bentuk trofosit, bisa bentuk flagel, ya, bentuk stadium flagel, bisa juga bentuk stadium kista, ya, stadium kista, ya. Juga tampak sekali bahwa cairannya itu purulen, ya, artinya purulen itu apa? Banyak leukositnya, ya, bisa saudara hitung. Tapi yang penting untuk diagnosa laboratorium, saudara harus menemukan parasitnya, ya, amubanya ini, Naegleria fowleri-nya, ya. Nah, sekarang kalau saudara ingin mencegah, kita harus tahu cara penularan. Cara penularan melalui apa? Itu tadi saya katakan, ya, melalui apa? Melalui saluran napas, ya, traktus respiratorius, melalui hidung, ya, melalui hidung, ya. Jadi cara penularan itu, maka diharapkan, ya, kalau di tempat-tempat yang kotor, misalnya sungai yang kotor, ya, saudara jangan berenang di situ karena itu bisa masuk ke saluran napas, ya. Sehingga kalau bisa juga menuju ke mana? Ke olfaktorius, ya. Bisa saja sampai ke otak, ya, juga ke mata, ya, ini dari otak menuju ke otak, ya. Jadi ini cara penularannya. Sehingga untuk cara pencegahan tentunya apa? Ya, mencegah berenang di air kotor, ya. Makan minum dimasak, ya, makan minum dimasak, ya, sampai matang. Kemudian kalau berak dikapus, ya, penderita diobati. Atau gini, kalau masih dia menginfeksi di saluran respiratorius, ya, ini bisa saudara ambil sekret, ya, sekret dari
rongga nasofaring, ya, nasofaring. Seperti juga kalau saudara mengambil apa namanya sekret pada waktu COVID itu ya, COVID-19 ini bisa diambil dari situ, ya. Ini. Kemudian terapinya apa? Ya, terapinya ya tentunya apa? Dengan obat untuk rhizopoda ini, ya. Yang sekarang bisa dipakai metronidazole. Nah, dosisnya tergantung dari umurnya, ya. Misalnya umurnya masih bayi dan dewasa, ya, ini tergantung dari umurnya, ya. Kalau dewasa tentunya dengan dosis dewasa. Oke, kita lanjut ke akantamuba, ya. Akantamuba bukan entamuba gungivalis, bukan ya. Akantamuba dulu. Ini masih amuba erkotor, ya. Akantamuba, ya. Akantamuba. Ya, ini akantamuba banyak tadi, ada akantamuba pulversoni, akantamuba polypaga, akantamuba castellani. Ini kita bicarakan akantamuba pulversoni dulu, ya. Ini juga daerah penyebaran itu kosmopolit, ya, terutama di air kotor dan tinja, ya. Di sini akantamuba ini hanya punya bentuk atau stadium 2, yaitu stadium trofozoid dan stadium kesta, ya, tidak ada stadium flagellata, ya. Nah, stadium trofozoid ini bentuknya seperti juga pada Naegleria popleri, tapi ukurannya lebih besar, ya, daripada Naegleria popleri, ya. Ini juga mempunyai pseudopodia, ya. Ini pseudopodia lebar, ya, lebih lebar daripada pseudopodia Naegleria popleri, ya. Jadi gerakannya lebih cepat ini, ya, lebar, ya. Kemudian stadium kesta, ya, bentuknya hampir sama dengan stadium kesta Naegleria popleri, ya, bentuknya oval, ya, kemudian juga bulat, ya, itu mempunyai dindingnya itu lebih tebal, karena mempunyai dindingnya rangkap, dindingnya rangkap, kemudian berkerut-kerut, ya, berkeriput, ya, berkeriput, ya. Nah ini ya, akantamuba pulversoni, ya, berkeriput, ya. Ini, ya. Kemudian siklus hidupnya, ya. Ini juga, ya, habitat akantamuba di dospes definitif itu di otak, ya, susunan saraf pusat pada manusia, yaitu pada dospes definitif. Ya, jadi kalau cara penularan seperti pada Naegleria popleri, ya, ini, ya, lewat saluran respiratorius, ya, bisa juga melalui masuk ke mata, menimbulkan keratitis amubika, ya, keratitis amuboid, ya. Nah, ini, ya, jadi penularan bisa dari situ, bisa droplet, ya, dari droplet bisa orang tadi meludah apa, ya, ini kalau dia masih di dalam saluran napas, ya, jadi nasofaring. Oke, ya. Kemudian juga bisa melalui ini kontak lens, ya. Kalau ada seorang penderita terdapat mempunyai kontak lens, yaitu terkontaminasi oleh akantamuba pulversoni, ya, ini. Nah, juga sama dengan Naegleria popleri, ya, karena menyerang otak, ya, dia menimbulkan penyakit yang disebut apa? Penyakit primary amoebic meningoencephalitis. Jadi primary amoebic meningoencephalitis. Jadi primary satu, ya, pertama primer, ya, primer dari amoeba, ya. Meningoencephalitis itu merupakan radang otak, ya, atau radang
Meiningen, ya, Meiningen, ya, dinding, apa namanya, lapisan otak, Meiningen, ya. Maka kalau menyerang di Meiningen menimbulkan meningitis. Kalau otak ya encephalitis, ya, maka penyakitnya disebut primary amoebic meningoencephalitis, ya. Bisa juga terjadi gangguan pada mata, ya, mata, disebut kornea, ya, keratitis amoebica, ya, ya. Ini gejala kliniknya. Di diagnosa klinik dilihat dari gangguan pada tadi, pada otak, ya, pusing, ya, bisa mual, bisa sakit apa, ada bisa gangguan kesadaran, ya, yang mulai dari apa namanya, soporo, ya, koma, ya, komatus, ya, ini, ya. Jadi tadinya belum sampai koma, itu masih soporus, ya, jadi itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian gangguan saraf, apa yang terkena di situ? Kalau pada termasuknya ke gangguan saraf motorik, ya tentunya terjadi kelumpuhan, ya, oke, ya. Ini diagnosa klinik, yaitu melihat dari apa? Melihat dari keluhan dan gejalanya, ya. Kemudian diagnosa laboratorium. Nah, ini kompetensi Anda. Jadi harus menemukan apa namanya? Menemukan Acanthamoeba ini, Acanthamoeba culbersoni. Seperti tadi pada apa? Pada bentuknya, ya. Jadi saudara harus tahu bentuknya seperti apa. Dan ini bisa saudara lihat pada waktu praktikum. Ya, nanti saudara diajari di praktikum tadi, ya, di praktikum. Nah, itu diagnosa laboratorium diambil apa? Liquor cerebrospinalis, ya, untuk menemukan Acanthamoeba culbersoni. Atau juga ini swab. Nah, ini saya ambil swab pada kornea, ya, kemudian dibuat sediaan, ya, dicat ini. Ada bisa dengan cat apa namanya, gimsa, bisa, ya, cat gimsa itu bisa, ya, untuk mencari parasitnya, ya, di apa dengan pengecatan gimsa, oke. Nah, cara penularan itu melalui tractus respiratorius, jadi melalui apa? Melalui saluran napas, ya. Jadi ingat-ingat, ya, kalau misalnya berenang jangan di tempat-tempat yang kotor, ya, misalnya ada banjir, ya, itu malah kadang-kadang kalau saya lihat, ya, kalau ada banjir itu, ya, di kota-kota itu malah pada senang, ya, pada berenang. Itu hati-hati, ya, bisa tertular oleh amoeba air kotor ini, ya. Ini. Kemudian bisa juga melalui mata, ini, ya. Kemudian pencegahan, ya, tentunya tadi sama saja dengan Naegleria fowleri, ya. Jadi apa, jangan berenang di air kotor, bermain-main di air kotor, makanan minuman dimasak, ya, sampai matang, berak kakus menderita diobati, ya, supaya apa? Supaya tidak sebagai sumber penularan, ya. Jadi pengobatannya terapi itu pakai metronidazole, atau ada lagi pakai amphotericin B, ya, ini bisa, oke. Kita lanjut ke Rhizopoda jaringan. Ini masuk Rhizopoda jaringan. Jadi amoeba air kotor, Naegleria fowleri, Acanthamoeba, ya, banyak spesiesnya, ya, Acanthamoeba fowleri, Acanthamoeba castellani, Acanthamoeba culbersoni, Acanthamoeba polybaga, Hartmanella, ya, itu termasuk Rhizopoda jaringan. Nah, ini satu lagi Rhizopoda jaringan, yaitu Entamoeba gingivalis. Nah, ya, dari namanya saudara sudah tahu ini habitatnya di mana, ya, di gingiva, ya, gingiva, ya, di gingiva, yaitu di rongga mulut, ya, rongga mulut, ya. Ini gambarnya kok, ya, ini Entamoeba gingivalis, ya, rongga mulut.
di sini bentuknya ya, jadi daerah penyebarannya juga kosmopolit. Ya, di seluruh dunia saudara bisa menemukan apa namanya entamuba gingivalis ya, ini di gingiva ya, maka disebut gingivalis. Nah, ini habitatnya di rongga mulut, di mulut yang kotor ya, itu ya, atau di karies dentis ya, karies dentis itu gigi yang berlubang ya, berlubang. Nah, sekarang morfologi bentuknya ya, kita harus tahu morfologi dulu untuk diagnosa ya. Jadi morfologinya hanya mempunyai stadium tropozoid ya, stadium tropozoid ya. Ini bentuknya juga amoeboid ya. Bentuknya amoeboid ya, tidak beraturan. Ukurannya ya, ukurannya kira-kira 5 mikron sampai 35 mikron ya, ini ukurannya ya, jadi sangat kecil ya, ukurannya seperti itu ya. Kemudian pseudopodia banyak ya, ini ada, ini mengatakan pseudopodia banyak ya, dan tumpul ya, tumpul ya, ini ya. Pseudopodia ini dari apa, dari ektoplasma yang diapakan, ditonjolkan ya, menjadi kaki palsu atau pseudopodia. Kemudian inti ya, intinya satu ya, kromatin perifer tidak ada. Jadi tidak seperti pada Entamuba histolytica, Entamuba coli itu punya kromatin perifer pada inti. Ini tidak ada ya. Sehingga kalau saudara lihat itu tipis ya, tipis karena tidak ada kromatin perifer pada inti ya. Kemudian kariosoma ya, atau orang mengatakan anak inti, tapi pada parasitologi disebut kariosoma ya. Kemudian di situ juga terdapat pakul-pakul ya, pakul untuk pecernak makanan ya, pakul makanan, pakul kontraktil ya. Ini ya, jadi ini pakul-pakul ada. Kemudian bentuk kista tidak dijumpai ya. Bentuk kista tidak dijumpai. Jadi ini bentuknya hanya bentuk tropozoid saja. Ya, seperti juga pada di Entamuba fragilis. Ya, itu juga bentuknya hanya tropozoid, stadium tropozoid. Ya. Nah, kemudian siklus hidup. Ya, kalau kita ingin mencari Entamuba gingivalis, kita harus tahu siklus hidupnya, ya, perilakunya. Ya. Jadi kita harus ngambil sampel apa, ya, sampel apa, ya, untuk bisa menemukan Entamuba gingivalis ya. Jadi siklus hidup ini habitatnya di rongga mulut ya. Nah, rongga mulut ini cara penularannya tentunya kalau orang tadi yang sakit ya, penyakitnya disebut apa sih? Penyakitnya ya disebut entamoebiasis gingivalis ya, entamoebiasis gingivalis ya. Nah, ini kalau penderita tadi meludah ya, kemudian di tanah, kemudian dibawa oleh angin atau dibawa oleh serangga ya, itu misalnya lalat ya, kemudian mengkontaminasi makanan dan minuman, kemudian dimakan orang ya, maka orang tadi akan tertular. Bisa juga secara kontak langsung ya, karena dia habitatnya di rongga mulut, bisa tertular melalui kontak langsung. Artinya apa? Yaitu antara penderita dengan entamoebiasis gingivalis dengan orang sehat ya, dengan orang sehat. Jadi kontak langsung. Misalnya apa? Misalnya mulut dengan mulut ya, mulut penderita dengan mulut orang sehat ya, ini ya. Bisa juga tadi yang secara tidak langsung itu melalui droplet ya, droplet infeksi ya, ya, melalui ludah tadi ya, droplet percikan-percikan dari ludah tadi ya. Nah, ini tidak langsung ya. Nah, kemudian di rongga mulut tadi dia akan akan berkembang biak menjadi banyak ya, sehingga terjadi kalau kita ingin mendiagnosa
itu kita hanya punya alat dua, ya, yaitu diagnosa klinik dan diagnosa laboratorium. Diagnosa klinik artinya apa? Ya, kita melihat dari gangguannya, ya, gejala klinik maupun dari keluhannya. Keluhannya apa? Ya, karena di rongga mulut, ya, ini mulutnya ya berbau, ya, mulutnya berbau, ya, terjadi infeksi pada gingiva, ya, sakit, ya, atau juga pada karies dentis, yang menimbulkan lubang-lubang pada gigi, karies, ya, ini, ya. Jadi dia membelah secara belah pasang, ya, di rongga mulut. Ya, ini baunya, ya, mulut berbau, ya, ini. Ya, oke. Ya, kemudian diagnosa laboratorium bagaimana? Ya, tentunya karena ini di rongga mulut, maka kita mengambil sekret, ya, sekret rongga mulut, ya, diambil, ya, kemudian dibuat sediaan, ya, dioleskan pada objek gelas, kemudian dicat, ya, dengan cat gimsa, ya, dioleskan, dicat gimsa, ya, dioleskan, nanti dipelajari itu di praktikum, ya, caranya membuat seperti juga pada membuat sediaan tinja. Jadi ini tapi sampelnya, ya, sampelnya adalah swab rongga mulut, ya, itu di daerah gingiva yang sakit, juga pada lubang-lubang gigi tadi, ya, ini, ya, dilihat, ya, dibuat sediaan, kemudian dicari, ya, ya, tentunya karena ini bentuknya, ya, bentuknya itu ukurannya kecil, maka kita harus, ya, dengan mikroskop dengan pembesaran kuat, ya, pembesaran kuat, ya, yaitu dengan apa? Yaitu dengan lensa objektif yang besar, ya, yang 100 kali itu, ya, bisa saudara lihat, ya, oke, ya. Kemudian cara penularan tadi yaitu melalui apa? Kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung ya antara mulut dengan mulut, antara mulut orang sehat dan orang droplet tadi, ya, droplet dibawa oleh angin atau dibawa oleh serangga, lalat misalnya, mengkontaminasi makanan minuman, kemudian dimakan orang, ya, atau diminum orang, maka orang tadi akan tertular, ya. Oke, nah, pencegahannya gimana? Ya, pencegahan tentunya yaitu kebersihan mulut, ya, berkumur dengan antiseptik, ya, dengan antiseptik, ya, ya, antiseptik bisa dengan apa namanya, macam-macam antiseptik, ya, misalnya apa itu, kalau saudara membersihkan mulut, sikat gigi itu, ya, dengan apa namanya, odol, ya, odol gitu, nah itu bisa, ya, dipakai itu, ya. Atau ada lagi cairan antiseptik betadin bisa, ya, betadin yang untuk kumur, ya, untuk kumur, ya, untuk kumur betadin, ya. Ini gargle and mouthwash itu khusus, ya, betadin yang untuk kumur ada, bukan betadin yang untuk luka, ya, tidak, ya, ini untuk kumur, ya. Ini bisa dipakai untuk antiseptik, ya, kebersihan mulut. Obatnya apa? Ya, untuk terapi tentunya dengan antiseptik tadi, ya, obat kumur, ya. Kalau lubang-lubang pada gigi, karies dentis, tentunya diapakan? Ya ditambal, ya, ditambal, ya, ditambal, ya, kalau kamu punya gigi berlubang, ya, ini harus ditambal, ya, ya, jangan sampai lubang itu terus, ya, itu akan merupakan sumber, ya, sumber dari pada parasit ini, ya, yang kamu gingivalis. Bisa juga yang lain-lain, ya, sumber dari penyakit yang lain, ya, maka hati-hati, ya, dijaga mulutnya, ya. Oke, ini saya kira sudah bisa saya sampaikan, ya, untuk minggu depan itu kelas flagellata, ya, flagellata, ya, nanti akan saya sampaikan bahannya, ya, kemudian saudara pelajari, kemudian pada waktu Zoom ini
tinggal mendengarkan, ya. Bisa dilihat di buku, ya. Buku, ya, di buku Post and Russell itu parasitologi, ya, klinik gitu, ya. Ya, oke. Dan bisa juga di buku-buku yang lain, ya, karangan Sri Sasi, Gandharwsada, ya, parasitologi kedokteran, atau dasar parasitologi, ya, sudah baca. Atau kalau bisa ambil dari internet, ya banyak, ya. Tadi saya lihat kalau ada yang dari internet, ya, oke. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Nah, siapa ini? Mutia Bapak. Mutia, ya, oke. Ya kan tadi kan itu amuba di air kotor ya Pak. Tetapi kalau Nah, kan sekarang ini banyak wisata kolam renang seperti itu. Nah misalkan itu kan berarti berenang bareng itu bisa tertular nggak ya Pak? Atau mungkin parasitnya mati kena kaporit atau masih bisa tetap hidup nah, Bapak dan menular ke orang? ya Makasih. itu. Kalau biasanya di kolam-kolam renang yang sudah dikomersilkan itu, ya, saya kira sudah dikasih obat itu, ya, dengan kaporit tadi sama kamu katakan, ya, dengan disinfektan, ya, itu sudah dikasih sehingga kemungkinan mikroorganisme baik itu parasit, baik itu kuman, ya, bakteri, baik itu jamur atau virus, ya, itu mati, ya, sudah mati, sudah aman, ya, itu bersih. Tadi yang saya katakan itu di tempat-tempat air kotor itu, ya, air kotor, di mana misalnya sungai, ya, sungai di situ dipakai untuk apa saja itu, misalnya untuk berak, ya, untuk buang air besar, BAB, ya, buang air besar, berak, buat kencing, ya, atau juga untuk memandikan hewan-hewan itu, ya, itu sebaiknya jangan, ya. Ini, oke. Atau pada waktu musim hujan terjadi banjir, ya. Kalau banjir itu kan air-air yang di apa namanya tempat penampungan tinja itu pada keluar, ya kan, banjir, ya kan? Di tempat penampungan tinja itu pada keluar sehingga ikut banjir itu, ikut apa namanya air banjir tadi. Nah, ini kadang-kadang orang tidak tahu pada berenang malah. Nah, itu jangan, ya. Makanya kadang-kadang kalau saya lihat itu di tempat-tempat banjir, ya, ada banjir malah orang-orang pada berenang, ya, malah senang-senang itu. Waduh, ya, jangan, ya. Bagi kamu yang tahu bahwa itu bisa menularkan suatu mikroorganisme, ya jangan, ya. Sebab tidak hanya kamu bayar kotor saja loh, ya, gitu. Ya, oke. Apalagi, Metia. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya izin bertanya. Siapa? Saya Galuh, Pak. Stefani. Galuh. Galuh, ya, oke. Pak, kan terapi yang banyak digunakan itu kan terapi metronidazol. Lah yang menyerang otak itu kira-kira terapinya itu harus berjalan berapa bulan ya, Pak? Dan apa efek sampingnya? Oh, gitu, ya. Ini metronidazol semua, ya. Saya kira semua obat itu punya efek samping, ya. Maka hati-hati, maka dikatakan bahwa obat itu dikatakan semisal pedang bermata dua, ya. Jadi bisa mengobati, juga bisa mencederai, ya, mencederai, ya. Maka hati-hati, maka diagnosanya harus ditegakkan betul-betul. Apa itu? Ya, penyebab dari otak, penyakit pada otak tadi. Apakah itu oleh karena bakteri, apakah itu oleh karena parasit, apakah karena virus, ya, ataukah jamur, ya. Ini, ya. Jadi betul-betul harus diketahui diagnosa pastinya, diketemukan penyebabnya, ya. Dan ini peranan Anda sebagai analis, ya. Jadi misalnya dari UGD, ya, atau dari Bangsal, ya, penderita dirawat di Bangsal, kemudian dia mengeluh misalnya, ya, pusing-pusing atau infeksi encephalitis, meningitis, ada kaku kuduk, klinis. Nah, ini yang menentukan diagnosa pastinya yaitu analis. Nanti analis dipanggil, ya. Ini tolong pemeriksaan LCS, ya, diambil.
LCS, periksa bawa ke lab, kemudian saudara periksa, ya, ini periksa. Ya, untuk amoeba air kotor, ya, ini harus ya saudara ambil, kemudian dicat dengan IMSA. Kalau misalnya itu bakteri, ya, bakteri juga ada pengecatan sendiri, ya, ada pengecatan sendiri. Misalnya untuk bakteri kokus, ya, kokus, meningokokus misalnya, ya, itu kan dicat, ya, dicat dengan gram, ya, gram positif, ya, ini. Ini saudara diajari nanti di lab bagaimana cara mengecat gram, bagaimana cara mengecat untuk mencari apa namanya tuberkulosa, ya, Mycobacterium tuberculosa misalnya, ya, itu pakai apa? Jill Nelson, ya, nanti sudah diajari. Untuk parasit, ya, misalnya untuk parasit ini pakai ginja bisa, ya, oke, ya, ini. Jadi yang penting, ya, yang penting itu saudara bisa menentukan. Jadi kalau ketemu ternyata dengan meningitis karena Mycobacterium tuberculosa. Nah, ini saudara lihat, kemudian dilihat di bawah mikroskop ketemu apa? Bakterium Mycobacterium tuberculosa. Dilaporkan saja. Ya. Jadi dari hasil pemeriksaan LCS ditemukan ini, ya. Sehingga nanti yang bertugas untuk mengobati kan dokternya. Oke? Jadi dokternya itu dia mengobati yaitu berasal dari penemuan analis. Jadi analis penting sekali. Ya. Atau mungkin juga nanti ini juga ya ditemukan Plasmodium, ya. Plasmodium falciparum. Nah, ini juga analis yang menentukan. Diambil LCS-nya, temukan Plasmodium falciparum. Ya, karena penderita secara klinis kok koma, ya, tidak sadar. Ya. Ini nanti kita pelajari, ya. Ini di semester 3 ini. Ini belum, ya. Nah, ini pentingnya Anda sebagai seorang analis, maka harus belajar betul di lab itu, ya, di laboratorium bagaimana cara mengetahui ini bakteri apa, parasit apa, virus apa, ya, ini. Oke, kan bentuknya beda-beda. Oke, apalagi? Sudah jelas belum? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Rizky Nasrullah. Terkait pengobatannya, Pak, Siapa? apakah Rizky? Ya, iya Pak, Rizky Nasrullah. Ya. Terkait pengobatannya, Pak, apakah parasit itu bisa resisten, Pak, terkait obat yang diberikan? Apakah ya, parasit bisa. sama seperti bakteri yang bisa resisten gitu, Pak? Bisa, ya, bisa, ya. Maka untuk pengobatan itu harus dosisnya adekuat, ya. Jangan sampai diobati, ya, itu parasitnya masih ada 1 atau 2, ya. Nah, ini akan menimbulkan nanti parasit tadi kebal, ya. Maka kalau pengobatan harus tuntas, ya, tuntas. Jadi, ya, ini pentingnya bagi analis, ya. Nanti setelah misalnya, ya, penyakit malaria, ya, malaria dan penyebabnya Plasmodium, ya, diobati, ada dosisnya itu, ya, dosisnya misalnya untuk kloroquine, ya, kloroquine harus pas itu untuk 3 hari, kemudian bisa juga tambah primaquine, ya, untuk 14 hari, ya, itu harus pas, jangan sampai misalnya harusnya 3 hari, tapi 1 hari merasa sudah enakan, tidak diminum. Nah, ini bisa menimbulkan kekebalan atau resistensi dengan pengobatan tadi, ya, dengan kloroquine. Maka harus kalau mengobati harus diberitahu, ini harus sampai habis, ya. Misalnya harus 3 hari, ya 3 hari, ya. Nah, setelah itu setelah diobati, kemudian diperiksa lagi, ya, darahnya, ya. Nah, kalau masih ada ketemu parasitnya, plasmodiumnya, berarti pengobatannya belum tuntas. Oke? Ya, jadi pengobatannya harus tuntas.
Ya, maka diperiksa lagi. Jadi setelah diobati diperiksa lagi. Apakah masih ada? Kalau masih ada apa namanya bakterinya atau parasitnya, berarti pengobatannya belum bagus. Nah, ini bisa resisten. Oke? Ya, apalagi? Rizky ya? Ya, terima kasih Pak. Nah, apalagi? Siapa yang mau tanya? Bapak izin bertanya. Hmm, Saya Susi Putri Kurnia. Izin bertanya. siapa namanya? Namamu siapa? Susi Putri Oh, Kurnia, Pak. oh, Kurnia, ya, Susi Kurnia. Ya, oke. Tanya apa? Izin bertanya, seperti yang kita ketahui kan Pak ya, air laut itu kan lepas, terus kita nggak tahu apakah dia terkontaminasi apa, kita nggak tahu misalnya di pantai, apakah ada pengunjung yang pipis atau gimana di air laut. Nah, itu penyebarannya itu kayak daerah penyebaran Nigeria fauna itu yaitu air yang kotor kan Pak. Nah, itu lebih cepat penyebarannya atau bagaimana Pak kalau di air laut? Oh, lah itu. Ya, air laut kan itu asin ya. Ya, itu kadang-kadang dia mati juga ini. Ya. Ya, karena bukan apa namanya? Bukan habitatnya, ya. Air kotor, tapi air kotor yang tidak itu garamnya air laut, apalagi di laut mati itu ya. Laut mati itu kadar garamnya tinggi, ya. Itu kemungkinan ada bakteri atau mikroorganisme, saya kira ya steril itu ya, mati di situ. Ya, sudah pernah ke laut mati? Ya, Belum di pernah. daerah sana. Nah itu kan kalau kamu berenang itu bisa mengapung karena kadar garam tinggi sehingga kadang-kadang mengapung. Ya, seperti orang tiduran saja di air laut mati itu. Ya, itu di daerah mana? Itu daerah dekat ya Saudi Arabia itu laut mati. Itu kalau saudara nanti haji ya bisa ke sana. Ya, ya. Oke, apa lagi? Tapi ingat ya, itu di air laut juga ada parasit juga atau mikroorganisme yang bisa hidup ya. Misalnya cacing ya, bisa itu ya. Nih. Ya. Baik, Cacing terima kasih anisakis Bapak. itu cacing yang ada pada ikan ya. Nah, itu kalau ikan tadi punya berpenyakit cacingan anisakis ya, itu kan ikan tadi di ususnya ada cacing tadi. Nah, cacing tadi kan hidup, bertelur. Ya, kalau telur tadi jangan dikeluarkan lewat feses dari ikan tadi ya. Nah, ini kalau orang di situ berenang ya, ya masuk ya meminum ya, kita minum air laut yang ada telur cacing anisakis ya bisa tertular ya. Ini ya. Nih. Ya, jadi air laut juga walaupun itu asin ya, tapi ada yang parasit yang bisa hidup di situ ya, terutama parasit atau bakteri yang menginfeksi ya, menginfeksi makhluk di air laut tadi ya. Misalnya ikan ya, juga misalnya anjing laut ya. Itu kalau dia punya penyakit itu ya bisa menularkan. Oke? Ya, makanya hati-hati ya. Jangan minum sembarangan ya. Kalau minum ya dimasak ya, dimasak dulu supaya apa? Mikroorganismenya mati. Oke? Jangan mentah ya, mentah. Itu ada tuh makanan dari Jepang itu ya, itu makan ikan mentah. Ya, nah, kalau ikan tadi ada bakteri, ya, mikroorganisme bisa parasit, virus, ya itu bisa ketularan. Oke? Apa lagi? Gimana? Waktunya
Sudah habis ya? Halo? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Sudah bisa? Oke. Ya, minggu depan flagellata ya. Kelas flagellata. Iya, Yaitu Bapak. flagellata usus. Ya, nanti flagellata usus itu dibagi-bagi ya menurut habitatnya. Yang di usus ya kita masukkan flagellata usus. Itu misalnya Giardia lambia, ya, Chilomastid mesnili, ya, Enteromonas hominis, Embadomonas intestinalis, ya, ini, ya, atau Trichomonas hominis, ya, itu nanti sudah pelajari di buku flagellata usus. Nanti setelah flagellata usus kita masuk ke flagellata darah, ya, itu Trypanosoma, Leishmania, ya, oke, ya, kemudian flagellata jaringan, ya, misalnya Trichomonas vaginalis, ya, Trichomonas tenax, ya. Jadi ini saudara besok untuk flagellata usus, ya, saudara pelajari dulu. Gimana? Ya, siap ya? Ya, kita lanjut ini ya, karena ini sekolahnya belum tatap muka ya. Rencana gimana? Sekolah tatap mukanya gimana? Masih belum tahu, Pak. Belum Belum ada tahu. kabar, Bapak. Belum ada kabar. Nah, ini kamu rumahnya di mana nih? Jauh? Di Sulawesi? Dari berbagai provinsi. Oh, ini kamu dari mana? Dari Nusa Tenggara, Bapak. Nusa Tenggara Barat. Jadi kamu di sana? Nusa Tenggara Iya. Barat? Iya. Di Sumba? Sumba? Bukan di bagian Bima, Sumbawa, Bapak. Oh, Sumbawa. Bukan di Lombok ya? Barat kan Lombok. Iya, bukan. Oke, Lombok, Sumbawa, Sumba ya. Jadi ini saudara jauh ya di NTB ya. Iya, Bapak. Wah, ya. Ya sudah lah, belajar yang baik ya, betul-betul belajar. Ini saudara sangat penting sekali ya untuk penentu diagnosa. Untuk penentu pengobatan ini berasal dari hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi Anda itu bisa jadi orang yang penting banget ya, penentu pengobatan. Oke? Baiklah, kalau sudah kita akhiri sekian dulu ya. Gimana? Boleh. Ya, sekian dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.